Shalom semuanya, kami terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari Aurelia, Ayu Puspita, Claudia, Deborah Sekar, dan saya sendiri Deborah Tirma, yang akan mempresentasikan obat tentang simvastatin. Simvastatin merupakan obat antihiperlipidia golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan cara perubahan sisi aktif dari enzim HMG CoA reduktase sehingga menghambat pembentukan asam mevalonat. Simvastatin termasuk jenis obat BCS, biofarmakeutikal, kelas sistem 2, di mana memiliki karakteristik permeabilitas yang tinggi, tetapi kelarutan yang rendah. Nama paten obat yang mengandung simvastatin di pasaran adalah Colestat, Destrovat, Etikol, Vespatin, Zocor, Lipex, dan lain-lain, yang dari sumber BPOM. Dan simvastatin generik dan dagang yaitu terdiri dari Norvit dan Selfin. Dan simvastatin generiknya ada Zolotin dan patennya yaitu Zocor dari referensi Dewi et al. Dan berikut adalah gambar contoh sediaan obat. Golongan dan klasifikasi obat simvastatin adalah obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler, pada golongan agen lipid lowering, golongan HMG CoA, reduktase inhibitors. Berikut adalah indikasi dari simvastatin, yaitu mengurangi kolesterol, low lecithin, lipoprotein, dan trigliserida dalam darah. Selain itu juga berguna untuk meningkatkan jumlah kolesterol, high density lipoprotein. Obat ini dapat digunakan pada anak-anak dan remaja usia 10-17 tahun yang memiliki hyperkolesterolemia heterozigot familial atau suatu kondisi bawaan di mana kolesterol tidak dapat dihilangkan dari tubuh secara normal. Sementara itu, kontraindikasinya yaitu penyesuaian dosis diperlukan dengan simvastatin bila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Penyesuaian dalam kekuatan simvastatin mengurangi risiko terhadap toksisitas akibat statin termasuk kelelahan dan miopati. Simvastatin dapat menimbulkan kontraindikasi pada verapamil, diltiazem, trondaron. Selain itu, penggunaan simvastatin pada wanita hamil, berencana hamil, atau sudah menyusui sebaiknya tidak mengkonsumsi obat golongan statin. Risiko juga dapat menimbul pada orang dengan alergi, sedang minum obat lain, menderita diabetes, dan penyakit jantung. Jika Anda memiliki penyakit hati akut atau jangka panjang kronis, Anda tidak boleh untuk mengkonsumsi obat ini. Selanjutnya, efek samping yaitu konstipasi, kebingungan, kulit gatal atau merah, kehilangan ingatan, sakit perut, mual, dan sakit kepala. Efek samping dapat berupa serius jika urin berwarna merah gelap, sensitivitas terhadap cahaya, penurunan volume buang air kecil, merasa kekurangan energi, kelelahan atau kelemahan, kehilangan selera makan, sakit di bagian kanan atas perut, kulit, atau mata menguning, demam menggigil, ruam, sendi nyeri, suara kerak, kesulitan bernapas atau menelan, pembengkakan pada mata, wajah, tenggorokan, lidah, bibir, tangan, kaki, pergelangan kaki atau kaki bagian bawah, nyeri otot, nyeri tekan atau kelemahan dengan atau berupa demam atau kekurangan energi. Farmakodinamik simvastatin. Mekanisme kerja simvastatin yaitu dengan cara menginhibisi enzim 3-hidroksi-3-metil koenzim A atau HMG koenzim A reduktase secara kompetitif untuk menurunkan kadar kolesterol dan LDL. Obat ini akan menghambat aktivitas dari enzim HMG koenzim A reduktase yang mengubah asetil koenzim A menjadi asam mevalonat, yang merupakan tahap pertama dari sintesis kolesterol di dalam sel. Simvastatin akan berikatan pada domain katalitik HMG koenzim A reduktase secara kompetitif dan reversibel, dan mencegah HMG koenzim A berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut.
Simvastatin dapat mencegah produksi kolesterol endogen melalui penghambatan HMG koenzim A reductase. Upregulation ekspresi reseptor LDL akan dipicu oleh berkurangnya konsentrasi kolesterol dalam hepatosit yang kemudian mendorong uptake LDL dan prekursor LDL dari sirkulasi sistemik. Farmakokinetik simvastatin. Simvastatin diserap dari saluran pencernaan dan harus dihidrolis ke bentuk beta-hidroksiasid aktif. Metabolit aktif lainnya telah terdeteksi dan sejumlah metabolit aktif juga terbentuk. Simvastatin merupakan substrat untuk sitokrom P450 isoenzim CYP3A4 dan mengalami extensive first pass metabolisme di hati, situs utama tindakan. Kurang dari 5% dari dosis oral telah dilaporkan mencapai sirkulasi sebagai metabolit aktif. Kedua simvastatin dan metabolik beta-hidroksiasidnya sekitar 95% terikat pada protein plasma. Simvastatin terutama diekskresikan dalam tinja melalui empedu sebagai metabolit. Sekitar 10-15% pulih dalam urin, terutama dalam bentuk tidak aktif. Waktu paruh aktif beta-hidroksiasid metabolit kurang lebih sekitar 1,9 jam. Dosis dan cara pemberian. Simvastatin merupakan obat yang diberikan secara oral dan tersedia dalam tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Bentuk sediaan suspensi juga tersedia bagi pasien yang mengalami kesulitan menelan. Berikut dosis simvastatin yang disarankan untuk dikonsumsi obat simvastatin. Berikut rekomendasi simvastatin dosis tergantung untuk tujuan pengobatannya. Hiperkolesterolemia, familia homozigot, 40 mg sekali setiap malam. Hiperkolesterolemia, keluarga heterozigot, 10 hingga 20 mg sekali sehari, dosis maksimal yaitu 40 mg sekali sehari. Pasien anak usia 10 hingga 17 tahun, 10 mg sekali sehari, dan dosis maksimal yaitu 40 mg sekali setiap malam. Hipertrigliseridemia, yaitu 10 hingga 20 mg sekali sehari dengan dosis maksimal yaitu 40 mg sekali setiap malam. Pengurangan risiko penyakit jantung yaitu 10 hingga 20 mg sekali sehari dan dosis maksimalnya yaitu 40 mg sekali setiap malam. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK yaitu 4 mg sekali sehari. Nursing consideration. Yang menjadi pertimbangan dari perawat sendiri adalah bahwa penggunaan simvastatin perlu mendapat pengawasan klinis di antaranya berupa pemeriksaan kadar enzim hati dan glukosa darah. Pengawasan klinis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan profil lipid. Sebelum memulai terapi simvastatin, disarankan untuk setidaknya melakukan pemeriksaan profil lipid yang mencakup kolesterol total, HDL atau high density lipoprotein, kolesterol non-HDL, dan konsentrasi trigliserida. Lalu yang kedua, pemeriksaan enzim hati. Pemeriksaan enzim hati harus dilakukan sebelum terapi dimulai, diulang saat 3 dan 12 bulan pasca terapi berjalan. Pemeriksaan enzim hati setelah 12 bulan tidak disarankan kecuali jika terdapat gejala dan tanda yang mengarah pada hepatotoksisitas. Pasien dengan kadar enzim hati 3 kali batas atas normal harus dihentikan dari terapi simvastatin. Namun pasien dengan kadar enzim hati 3 kali batas atas normal masih dapat menerima simvastatin jika kondisi klinis memungkinkan. Lalu yang ketiga ada rhabdomyolysis. Pemeriksaan kreatin kinase yang hanya dianjurkan apabila terdapat keluhan mialgia persisten, umum tanpa sebab yang jelas. Jika kadar kreatin kinase 5 kali batas atas normal pada 2 pemeriksaan berturut-turut, dengan interval 1 minggu, simvastatin tidak boleh diberikan. Lalu
Resiko diabetes mellitus. Simvastatin berhubungan dengan peningkatan resiko diabetes mellitus onset baru. Maka, pasien yang berisiko tinggi diabetes mellitus harus diperiksa kadar glukosa darah puasa atau HbA1c sebelum memulai terapi simvastatin dan setelah 3 bulan terapi berjalan. Peningkatan glukosa darah puasa dan HbA1c bukan merupakan indikasi penghentian simvastatin sebab manfaat perlindungan terhadap kejadian kardiovaskular mayor lebih besar dibandingkan resikonya. Indeks keamanan kehamilan. Kategori X, studi pada binatang percobaan atau manusia telah memperlihatkan adanya kelainan janin atau abnormalitas atau terbukti beresiko terhadap janin. Resiko penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Obat kategori X merupakan kontraindikasi bagi wanita hamil. Contohnya isotretinoin dan simvastatin. Special precaution. Pada tahun 2011, FDA Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi baru tentang keamanan simvastatin 80 mg. 94 simvastatin yang digunakan dengan dosis maksimum atau 80 mg berhubungan dengan miopati atau jejas otot, terutama jika digunakan selama 12 bulan berturutan. Simvastatin dosis 80 mg tidak dianjurkan diresepkan bagi pasien baru, melainkan bagi mereka yang telah menggunakan dosis tersebut selama 12 bulan berturutan, tanpa keluhan atau gejala miopati. Terdapat penyesuaian dosis untuk digunakan pada obat simvastatin agar tidak memberikan efek samping yang berbahaya bagi penggunanya. Dalam pertimbangan dalam mengonsumsi obat simvastatin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat ini. Antara lain adalah yang pertama, alergi. Saat akan mengonsumsi obat ini, beritahu kepada dokter jika Anda mengalami reaksi tak biasa atau alergi pada obat ini sebelumnya, atau alergi pada obat lain, agar dapat menjadi pertimbangan bagi dokter untuk memberikan jenis obat yang akan dikonsumsi. Informasikan juga jika Anda memiliki alergi tipe lain, seperti alergi pada makanan, pewarna, pengawet, atau alergi hewan. Yang kedua adalah anak-anak. Dalam penelitian pengonsumsi obat simvastatin hingga saat ini, tidak menunjukkan masalah yang spesifik pada anak-anak yang akan membatasi efektivitas simvastatin pada anak-anak usia 10-17 tahun. Namun, belum diketahui bagaimana keamanan serta keampuhannya untuk anak di bawah 10 tahun. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk penggunaan obat simvastatin pada anak di usia kurang dari 10 tahun. Yang ketiga adalah lansia. Dalam pengonsumsian obat simvastatin pada lansia, penelitian memadai hingga saat ini tidak menunjukkan masalah yang spesifik pada lansia yang akan membatasi efektivitas simvastatin pada lansia. Namun, lansia lebih mungkin menderita masalah yang berhubungan dengan otot, sehingga mungkin perlu diperhatikan dan dijadikan pertimbangan oleh pasien lansia yang akan mengonsumsi simvastatin. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai obat simvastatin dan terima kasih.